teman-teman, nama saya Yukunda Eftahu, biasa dipanggil Eva, kelas 10L, sekolah di SMK Fransiskus Xavierus Ruteng. Teman-teman, tujuan saya membuat video ini untuk memberikan sedikit wawasan, yang dimana wawasan ini saya kutip dari beberapa sumber yang ada di Google, yang dimana wawasan ini bertema tentang Paskah. Nah, di sini tidak sekedar mengenai pembahasan mengenai Paskah, namun adapun di akhir video nanti cuplikan-cuplikan video upacara perayaan Paskah yang saya ikuti di Aula Assumpta ataupun di Gereja Katedral Ruteng, mulai dari Minggu Palma hingga Minggu Paskah. Jadi, supaya tidak memperlama waktunya, yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, jadi di pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai Paskah. Teman-teman, setiap tahunnya umat Kristiani Katolik dan Protestan merayakan Hari Raya Paskah. Hari itu dimaknai dengan hari pengampunan umat Kristiani terhadap Tuhan yang telah meninggalkan dunia demi menyelamatkan umat manusia. Teman-teman, Paskah ini sendiri juga merupakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di surga. Hari itu menjadi hari kemenangan terhadap Tuhan dari kematian, yang dimana dia telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dan menebus kesalahan umat manusia. Jadi, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah Paskah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Teman-teman, sejarah Paskah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentunya ada perbedaan. Jadi, kita akan membahas yang pertama adalah sejarah Paskah di Perjanjian Lama. Paskah dalam masa Perjanjian Lama seringkali disebut dengan Passover ataupun Pesak yang diambil dari bahasa Ibrani, yang kemudian diganti menjadi Paskah. Di mana pada saat masa Perjanjian Lama seringkali melakukan upacara pengorbanan domba Paskah yang merupakan tugas ataupun perintah dari Tuhan agar dikenang oleh Musa dan Bani Israel. Adapun peristiwa-peristiwa yang ditandai dari perjanjian-perjanjian lama. Yang pertama, masa lalu umat Kristiani pada saat merayakan Hari Raya Paskah hanya dalam berbentuk sebagai lambang saja. Yang kedua, yang ditulis dalam kitab Kolose bab 2 ayat 17 dan yang ditulis pada kitab Ibrani bab 10 ayat 1, di mana tertulis pada hari raya pada masa Perjanjian Lama adalah bayangan apa yang akan datang dan apa yang wujud serta seperti dalamnya hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Yang ketiga, dalam kitab Perjanjian Lama, Paskah seringkali disebut dengan Passover ataupun Pesak yang diambil dari bahasa Ibrani. Yang keempat, Paskah dalam negara Yunani itu disebut sebagai Paskah ataupun perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir yang kemudian melakukan upacara perjamuan roti tidak beragi yang kemudian dipersembahkan kepada anak-anak sulung. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai sejarah Paskah dari Perjanjian Baru. Sebenarnya Paskah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebenarnya berjalan secara beriringan. Tetapi dalam Perjanjian Baru ini lebih menonjolkan kasih sayang dan anugerah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita umat Kristiani, yang dimana agar umatnya tidak terdapat kutukan ataupun maut. Dan kemudian Tuhan Yesus akan membebaskan orang yang percaya dari perbudakan dosa dan memastikan bahwa adanya keabadian pada akhir zaman. Teman-teman, ada pun juga peristiwa-peristiwa Paskah yang ditandai dari Perjanjian Baru ini. Yang pertama, peristiwa kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan bukanlah makna keluaran yang sama dengan Paskah Yahudi. Yang kedua, upacara perjamuan makan yang dilakukan oleh Tuhan dan para rasul yang sekarang ditandai dengan Jumat Agung. Jadi teman-teman, itu saja pembahasan mengenai sejarah Paskah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan dalam upacara Paskah, dan disertai dengan cuplikan-cuplikan kisah sengsara Yesus, dan pembahasannya akan saya isi sendiri pakai suara saya sendiri.
Jadi kita simak video berikut ini. Jadi teman-teman, ibadah yang dilakukan di peringatan Paskah yang pertama adalah Minggu Palma. Hari Minggu Palma atau dikenal juga dengan Hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan merupakan hari peringatan dalam liturgi gereja Kristen, terutama gereja Katolik Roma. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu sebelum Paskah. Perayaan ini dikenang sebagai peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, merupakan hal yang istimewa karena ia masuk ke kota suci sebelum disiksa, mati, dan bangkit dari kematian. Minggu Palma ini juga disimbolkan dengan daun palem yang berarti kemenangan. Daun palem digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Kristus sendiri ini juga menunjukkan keterhubungan antara daun palem dengan simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Pada Minggu Palma, tidak hanya mengenang kejayaan Yesus memasuki kota Yerusalem, tetapi juga mengenang kesengsaraan Yesus. Oleh sebab itu, Minggu Palma juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Yang umumnya, ibadah ini dilakukan dengan prosesi daun palem atau melambai-lambaikan daun palem, yang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan kisah-kisah sengsara Yesus yang diambil dari Injil. Adapun tujuan dari pembacaan kisah sengsara Yesus dalam liturgi Minggu Palma ini, yaitu agar umat paham dengan kemuliaan Yesus yang tidak terletak hanya pada kejayaannya memasuki Yerusalem, namun juga pada peristiwa kematiannya di kayu salib. Ibadah perayaan Paskah yang kedua adalah Jalan Salib. Jalan salib atau dikenal juga sebagai jalan penderitaan merupakan gambaran masa-masa terakhir atau penderitaan Yesus dan devosi yang memperingati penderitaan tersebut. Devosi dilakukan kapanpun, tetapi pada umumnya dilakukan pada masa-masa Prapaskah, terutama pada hari Jumat Agung dan pada Jumat malam selama masa Prapaskah. Kamis Putih atau disebut juga dengan Kamis Suci merupakan hari Kamis sebelum Paskah yang jatuh pada hari raya Pekan Suci umat Kristiani yang memiliki tradisi perjamuan malam terakhir yang dipimpin oleh Yesus. Ritual perjamuan malam dilakukan setiap misa atau kebaktian yang diperingati sebagai perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus. Pada misa malam ini, pastor akan mencuci kaki umat sebagai peringatan Yesus yang mencuci kaki pada muridnya dalam perjamuan terakhir. Pelayanan Yesus di dunia sebelum kematiannya. Ibadah yang berikutnya adalah ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung diperingati ketika hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Jumat Agung dilakukan untuk memperingati penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Ibadah selanjutnya adalah ibadah Pentakosta. Hari Pentakosta atau disebut juga dengan Minggu Putih merupakan hari raya umat Kristiani yang ditujukan untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Peristiwa tersebut terjadi pada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pencurahan Roh Kudus dilakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan Yesus setelah kenaikannya ke surga. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mentobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut. Peristiwa tersebutlah yang menjadi cikal bakal lahirnya gereja mula-mula.
Oke teman-teman, tadi sudah menonton mengenai ibadah-ibadah yang dilakukan saat memperingati Hari Raya Paskah, yang dimana cuplikan videonya diambil dari YouTube, yaitu yang dimana kisah sengsara Yesus. Jadi video berikutnya saya akan tunjukkan upacara-upacara atau ibadah yang dilakukan saat perayaan Paskah yang bertempat di Aula Assumpta ataupun Gereja Katedral Ruteng, mulai dari ibadah Minggu Palma hingga Minggu Paskah. Oke, mari kita lihat video berikut ini. Inti khotbah yang diberikan yaitu di mana Kamis Putih identik dengan makan bersama dan pembasuhan kaki. Inti dari khotbahnya yaitu Tuhan telah menyelamatkan umat manusia, yang dimana Dia telah merelakan dirinya untuk menebus kesalahan ataupun dosa yang dilakukan umat manusia. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Inti dari khotbah ini adalah di mana jangan hidup dalam gelap, tapi carilah terang untuk menerangi hidupmu. Dengan terang Kau janjikan selama belas kasih, sebab lewat Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. mengapa lain, mengapa terbesar dari kami yang lain? Karena pada hari ini kita menyambut kehidupan baru yang dibawa oleh Tuhan yang Allah. Itulah yang menandai sebagai hari minggu yang lalu, hari minggu yang lain, hari minggu yang besar. Tuhan membawa kehidupan baru bagi kita sekalian lewat Tuhan. Hari ini adalah hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah gereja merayakan kehidupan. Dan hari ini saudara-saudara, beberapa hari yang melewati 40 hari, kita coba menjalani sebuah perjalanan Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Teman-teman, setelah teman-teman menonton video yang sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal yang identik dengan perayaan Paskah. Yang pertama ada telur Paskah. Telur Paskah ini seringkali dihias dan digambarkan dalam rupa wajah Yesus, murid Yesus, dan Bunda Maria. Yang kedua ada roti dan anggur, dan yang terakhir ada kelinci. Adapun hikmat yang kita ambil saat kita selesai mengikuti perayaan Paskah, yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita jangan hidup dalam kegelapan, tapi carilah terang untuk menerangi hidupmu.
Yang kedua, Yesus mengajarkan kita untuk menjauhi sikap-sikap yang menjatuhkan kita dalam dosa. Dan adapun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita selalu berbuat baik kepada orang, dan orang juga akan selalu berbuat baik kepada kita, dan jangan melakukan hal dengan tidak ikhlas, tapi melakukan hal dengan ikhlas. Karena itulah hidup dalam umat Kristiani. Jadi begini Om, kan Om salah satu panitia yang terlibat di gereja. Jadi bagaimana perasaannya Om selama menjadi panitia selama perayaan Paskah? Baik, membantu pelajaran Iya, itu saja. Terima kasih. Jadi itu saja video yang saya bahas. Jadi mohon maaf kalau contohnya ada kesalahan-kesalahan, baik dari segi kata-kata maupun cuplikan-cuplikan video ataupun pembahasan sebelumnya. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.